Di stadion sepak bola, pertandingan antara dua musuh bebuyutan telah dimulai. Penonton adalah menikmati setiap detiknya dan bersorak untuk tim masing-masing. Namun, seorang pria tampaknya takut. Dia tahu sesuatu itu tidak ada orang lain yang melakukannya, bahwa stadion akan meledak jika tingkat kebisingannya melebihi 100 desibel. Ada indikator di dalam stadion yang menampilkan tingkat kebisingan. Saat pria yang tampak ketakutan itu berbicara di telepon tentang kemungkinan ledakan, seorang penggemar sengaja mendengarnya dan menanyakan tentang masalah tersebut. Dengan tatapan cemas, pria itu mengungkapkan segala sesuatu tentang kemungkinan ledakan. Dia kemudian menegaskan bahwa jika gol dicetak, tingkat kebisingan jelas akan meningkat. Mendengar ini, penggemar menjadi khawatir, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia harus mencegah gol sampai peluit akhir. Sayangnya, tim tuan rumah mendapat penalti. Kekacauan akan terungkap, tetapi tepat pada waktunya, kipas dengan gagah berani berlari ke lapangan dan menendang bola. Ini menunda ledakan untuk saat ini, tetapi bisakah dia menundanya sampai peluit penuh waktu? Setelah ini, Phil masuk ke kilas balik. Di kedalaman samudra, timur Hiroshima, sebuah kapal selam Korea bernama Hala sedang lewat. Dalam, ada beberapa perwira angkatan laut yang berusaha melindungi negara mereka dari penyerang. Itu pemimpin kelompok adalah Hu. Dia adalah pria ketakutan yang sama dari adegan pertama. Sayangnya suatu hari, mereka mendapat serangan hebat saat kapal selam musuh mulai membombardir dengan rudal. Kang menenangkan krunya dan mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka menuju keselamatan, tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, Hala jatuh ke dasar lautan. Adegan kemudian maju cepat 1 tahun dan Kang, yang masih hidup, sudah mulai hidup kehidupan normal. Dia telah pensiun dari tugasnya dan menghabiskan sebagian besar waktunya bersama istrinya, Yu Jeng dan putrinya, Sol. Suatu hari, saat ia menuju jumpa pers, tiba-tiba, dia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Orang di ujung sana menjelaskan itu bahan peledak telah ditanam di taman hiburan, dan juga di rumah mayor. Dia kemudian meminta Kang untuk memilih lokasi di antara keduanya, tapi seperti yang diharapkan, yang terakhir menutup telepon. Setelah itu, Kang menghadiri jumpa pers di mana dia ditanyai tentang bencana kapal selam yang menewaskan banyak awak kapal. Salah satu reporter bahkan bertanya kepada Kang apakah dia melakukan sesuatu untuk membantu situasi sama sekali. Namun, dia tidak menjawab satupun dari mereka dan tetap diam. Selanjutnya, Mayor menerima bingkisan di rumahnya dan saat dibuka, dia menemukan sebuah bom di dalamnya. Pada saat yang sama, bom lain ditemukan di taman hiburan seperti yang disebutkan oleh penelepon anonim. Dengan sedih, sebelum Mayor dapat bereaksi, bom tersebut meledak, menyebabkan seluruh keluarganya terluka. Di adegan selanjutnya, istri Kang, Yu Jeng, menerima telepon, memberitahunya untuk datang taman hiburan sesegera mungkin. Saat itu, pembom memanggil Kang dan memerintahkannya install aplikasi di ponselnya. Dia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut akan memblokir semua panggilan dan pesan lainnya selain miliknya. Kang jelas berpikir semuanya adalah BS, dan menolak untuk mematuhi, tetapi ketika penelepon mengancam akan meledakkan bom berikutnya, dia buru-buru menginstal aplikasi tersebut. Dan segera saat dia melakukannya, dia menerima lokasi berikutnya yang akan dibom. Yang membuat Kang ngeri, itu adalah stadion sepak bola terbesar di kota, arena utama Asiatik. Sebelum menutup telepon, pembom memperingatkan Kang menentang memberitahu polisi dan memberinya waktu 60 menit untuk menyelamatkan orang-orang di stadion. Kang tidak membuang waktu dan bergegas ke Asiatik Main Arena tempat pertandingan sepak bola klub sedang berlangsung dipegang. Dia masuk ke dalam stadion dan segera mulai panik setelah melihat banyaknya angka penonton di sana. Apalagi menemukan bom kecil di dalam kerangka waktu juga hampir mustahil. Saat itu, pengebom memanggil Kang dan memberinya beberapa instruksi. Pertama, bom bekerja pada suara. Jika kebisingan di dalam stadion mencapai 100 desibel, itu akan diaktifkan. Pengebom juga mengungkapkan bahwa bom tersebut berada di dalam area tempat duduk VIP. Sementara itu, reporter berita, Oh Dae, mendengarkan berbicara dengan pelaku pengeboman. Dia mengenalinya sebagai kapten kapal selam Hala yang hancur dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Kang hanya menyebutkan bahwa sebuah bom akan meledak jika terlalu berisik, sebelum berjalan pergi. Mendengar ini, Oh Dae menjadi ketakutan dan dia mulai bertukar pikiran gagasan tentang bagaimana mengendalikan massa. Ketika tidak ada yang muncul, dia menutupi mulutnya dan bergegas ke lapangan untuk mengalihkan perhatian semua orang. Rencananya berhasil untuk beberapa saat dan penonton terdiam, tapi segera, dia dibawa pergi dan pertandingan dilanjutkan. Sementara itu, Kang masih dalam perjalanan menuju tempat duduk VIP, tepatnya di seberang sisi stadion. Sayangnya, pada saat yang sama, pertandingan berlanjut ke adu penalti dan seorang pemain mencetak gol. Hal ini membuat penonton menjadi liar dan tingkat suara dengan mudah melewati 100 desibel, karenanya mengaktifkan bom. Segera setelah itu, Kang yang cemas mencapai lokasi dan mulai mencari kamar sembarangan. Untungnya, dia menemukan bom di dalam akuarium dan mengeluarkannya. Dia kemudian meminta semua orang di area VIP untuk mengungsi. Semua orang patuh, dan mereka bergegas ke tempat yang aman. Namun, satu anak tertinggal dengan hanya 5 detik pada timer bom. Kang, yang sudah keluar, melihat ini dan bergegas menyelamatkan anak itu. Dia menutupi tubuhnya dengan miliknya, dan pada saat yang sama, bom meledak.
Untungnya, keduanya selamat, dan saat Kang berjalan keluar ruangan, menggendong anak kecil itu, semua orang bertepuk tangan untuknya dengan hormat. Kemudian, saat Kang meninggalkan stadion, dia kembali menerima telepon dari pengebom yang mengungkapkan target berikutnya. Ternyata resor kolam renang lokal, yang selalu ada luas dengan orang-orang. Timer juga dimulai, yaitu tepat 60 menit. Karena resor ini sangat jauh, Kang bertanya kepada reporter, "Oh Dae, meminjamkan mobilnya untuk hari itu." Yang terakhir mewajibkan, tetapi hanya dengan syarat dia bisa bergabung. Kang tidak ingin membahayakan siapapun, tapi karena dia tidak melakukannya punya banyak waktu, dia setuju. Di sisi lain, saat Sol pulang sendirian, dia diculik. Sementara itu, Kang memamerkan keterampilan mengemudinya yang sempurna dan berhasil mencapai resor dalam suatu masalah menit. Namun dalam prosesnya, dia melanggar setiap peraturan lalu lintas yang bisa dibayangkan. Saat itu juga, Kang menerima telepon dari pelaku pengeboman, dan kali ini, dia juga menerima sebuah foto. Itu miliknya anak perempuan, Sol yang telah diikat dan ditempatkan di dalam mobil hitam. Gambar itu menghancurkan Kang, tetapi dia dengan cepat berkumpul kembali dan fokus pada tugas yang ada. Dia kemudian melanjutkan ke kolam renang, tapi tidak sebelum memerintahkan Oh Dae untuk mencari mobil hitam itu. Tak lama kemudian, Kang mulai mencari bom di sekitar area tersebut. Dia curiga bahwa itu ada di dalam air seperti terakhir kali, dan yang mengejutkan, dia benar. Untuk melihat lebih dekat, Kang menyelam ke dalam kolam dan mencoba melucuti senjatanya. Di tempat lain, di taman hiburan, istrinya, Yu Jeng, telah tiba di tempat kejadian, mengenakan bom sesuai. Ternyata dia adalah salah satu penyebar bom terbaik di kota, dan itulah alasannya dia telah dipanggil. Sayangnya, saat dia sedang berusaha untuk berkonsentrasi, pasangan hidup di apartemen terdekat membuat suara keras. Ini mengaktifkan bom dan jam mulai berdetak. Pada contoh ini, kita diperlihatkan pemandangan dua tempat, kolam renang dan taman hiburan, tempat suami dan istri mencoba meredakan bom. Situasi tegang di kedua tempat, dan pada akhirnya, mereka memutuskan untuk melindungi bom dengan tubuh mereka sendiri, berharap itu bisa menyelamatkan orang. Namun, saat penghitung waktu habis, tidak ada yang terjadi. Petugas di taman hiburan berasumsi bahwa itu adalah lelucon tapi saat itu juga, Kang menerima panggilan yang terhubung ke pengatur waktu di dekat istrinya. Sekarang, keduanya bisa mendengar satu sama lain. Yu Jing juga bisa melihat foto putrinya yang diculik di dalam pengatur waktu. Kemudian, pembom berbicara dan mengungkapkan bahwa bahan peledak besar dipasang di bawah tanah tempat Yu Jing berdiri. Dia bisa lari, tapi jika dia melakukannya, Sol kecil akan terbunuh. Kang, yang mendengar semuanya, memohon istrinya untuk melarikan diri, tetapi dia tidak bergerak inci. Beberapa saat kemudian, sebuah ledakan besar terjadi, yang melemparkannya beberapa meter jauhnya. Di tempat parkir, Oh Dae menemukan mobil hitam yang dia cari dan entah bagaimana caranya membuka pintu. Tapi begitu dia melakukannya, sebuah ledakan kecil terjadi, menyebabkan dia luka ringan. Kang juga tiba di tempat kejadian tetapi tidak menemukan tanda-tanda putrinya di dalam mobil. Pada adegan berikutnya, kita akhirnya diperlihatkan dalang di balik semua serangan teror tersebut. Dia adalah Tai Seong, mantan angkatan laut, yang merupakan bagian dari kapal selam Hala saat diserang. Kakaknya juga ada di kapal selam, tetapi dia meninggal pada hari yang menentukan itu. Sekarang, Tai Seong melakukan semua ini untuk membalas dendam pada pemerintah dan Kang atas keputusan sewenang-wenang mereka. Di tempat lain, Kepala Seksi Kota, Mudahan, diberitahu tentang ledakan di taman hiburan. Dia juga diberitahu bahwa penjinak bom, Yu Jeng masih hidup, yang membuatnya menjadi sasaran yang jelas bagi pelaku pengeboman. Karena itu, Yang Han meminta sopirnya untuk segera membawanya ke rumah sakit. Tapi sebelum mereka bisa mencapainya, Tai Seong memasuki ruang medis Jiang Yu dan membunuh satpamnya. Di sisi lain, Kang dan Oh Dae pergi menemui seorang mantan perwira angkatan laut dan menanyakan tentang keberadaan Tai Seong. Yang terakhir memberi mereka alamat dan pencarian dimulai. Setelah beberapa saat, Kang memasuki rumah pelaku, di mana dia menemukan banyak material berserakan. Ini adalah bahan yang sama yang digunakan untuk membuat bom. Saat itu, Kang menerima telepon dari Tai Seong yang menganggap dia bertanggung jawab atas kematian rekannya yang lain. Kang mencoba yang terbaik untuk membenarkan dirinya sendiri tapi Tai Seong tidak mendengarkan dan menyarankan agar dia menemuinya di Hotel Mist. Setelah ini, menyamar sebagai dokter, Tai Seong membawa Yu Jeng keluar dari kamarnya dengan kursi roda menuju lorong. Sementara itu, Yang Han juga tiba di sana tapi gagal mengenali pelakunya. Dia sebagai gantinya langsung menuju kamar Yu Jeng dan menemukan pengawalnya terbaring mati di lantai. Khawatir, dia memerintahkan sopirnya untuk memindai seluruh area untuk mencari Tai Seong. Yang terakhir menemukannya dan memulai sebuah perkelahian. Tapi dalam prosesnya, dia terbunuh, membiarkan Tai Seong pergi bersama Jiang Yu. Sementara itu, Kang yang khawatir menelepon Yang Han dan menjelaskan seluruh situasinya dia. Ia juga membeberkan barang-barang terkait bom yang ditemukan di rumah pelaku. Tak lama kemudian, Kang dan Oh Dae tiba di Hotel Mist dan mulai mencari pelaku pengeboman. Melainkan, mereka menemukan Sol kecil tidur di sofa mengenakan jaket yang dilapisi bahan peledak. Sementara itu, Yang Han dan timnya memeriksa rumah pelaku dan menyimpulkan itu bahan peledak terhubung ke chip yang berbeda dan sulit untuk menyebarkannya. Di tempat lain, Tai Seong memasuki ruang seminar Hotel Mist, mengenakan jaket lain yang penuh bahan peledak, dan menyapa orang banyak. Mendengar suaranya, Kang bergegas ke aula dan menghadapinya.
Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan pembom itu, tapi tidak berhasil. Tai Seong terus menuduh Kang atas kematian saudaranya, Tai Ryong, dan beberapa petugas lainnya. Dia juga meremehkannya karena memanfaatkan situasi untuk keuntungannya sendiri. Setelah ini, kita dibawa ke kilas balik. Sudah 11 hari sejak Hal mandek di dasar lautan. Tai Ryong terlihat berbicara dengan saudaranya dan menyebutkan itu dia memiliki keyakinan penuh pada Kapten Kang dan kemampuannya untuk menyelamatkan mereka. Saat itu, Kang menerima telegram pesan dari kantor pusat, menyatakan bahwa akan memakan waktu sekitar 15 hari sampai bantuan tiba. Dengan hanya 19% oksigen yang tersisa di kapal selam, para perwira Angkatan Laut mulai panik. Karena itu, untuk mengendalikan situasi dan menyelamatkan petugas sebanyak mungkin, Kang datang dengan rencana. Dia memotong tali dengan panjang yang berbeda dan memberitahu petugas bahwa siapapun yang mendapatkannya tali yang lebih panjang akan bertahan dan yang lain harus mengorbankan diri. Satu persatu, petugas mulai menarik tali dari tangan Kang dan membiarkan takdir memutuskan kelangsungan hidup mereka. Tai Seong mendapatkan tali yang lebih panjang sementara kakaknya, Tai Ryong menarik yang lebih pendek. Hancur, Tai Seong mencoba memprotes kapten, tapi dia didorong pergi. Lalu, benar di depan matanya, Tai Ryong dan yang lainnya yang mendapat tali lebih pendek terpaksa meninggalkan tempat itu. Kembali ke masa sekarang, Tai Seong memberitahu Kang bahwa istrinya terjebak di dalam mobil yang diparkir di luar hotel. Sekarang, dia hanya punya waktu 3 menit untuk menyelamatkan putri dan istrinya. Dia juga menyebutkan bahwa Kang perlu mengambil jaket yang dia kenakan di dekat keduanya untuk menonaktifkan pengatur waktu. Dengan jam terus berdetak, Tai Seong membuat situasi semakin sulit dengan menyerang Kang. Keduanya pergi bolak-balik sebentar, tapi pada akhirnya, Yang Han datang dan menembak mati Tai Seong. Mengikuti ini, dengan hanya tersisa sekitar 90 detik, Kang melompat dari lantai atas Hotel Mist dan berhasil menghubungi istrinya. Dia kemudian menyebarkan bom tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Tapi saat ini, hanya tersisa 23 detik pada pengatur waktu. Jadi, tanpa mempedulikan hal lain, dia mengendarai mobil di dalam gedung dan akhirnya sampai anak perempuannya. Dia kemudian keluar dari mobil dan menyebarkan bomnya, tepat sebelum meledak. Di adegan terakhir, Kang menerima kesalahannya dan bertanggung jawab petugas yang tewas di depan media. Ia menyebutkan peristiwa itu terjadi karena keputusan konyolnya dan bahwa dia seharusnya bertindak lebih bijak. Film diakhiri dengan Kang mengunjungi batu nisan para prajurit yang telah meninggal dan memberi mereka penghormatan terakhirnya. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.